Apa katamu? Bahkan nada suara Fenina berubah. Tidak diragukan lagi, semangat alam. Mengikuti Liao. Ya Tuhan, Anda mengatakan bahwa Anda telah menemukan 12 roh alam. Kamu tidak bercanda kan? Fenina, jauh-jauh di kota markas Paris, sudah sangat bersemangat sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia dengan jelas memahami apa itu, roh alam, dan dengan jelas memahami betapa berharganya itu. Benda ini pasti lebih menarik daripada lantai yang dilapisi emas. Bersembunyi di kejauhan, Luo Feng, yang kepalanya sedikit di atas tanah, juga mengernyit saat mendengar ini, apa itu roh alam. Dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Fenina, pulau berkabut ini sangat aneh. Tidak ada monster yang hidup di sana, tetapi ada roh alam. Sebelumnya, saya telah menemukan 3 tumbuhan yang tampak menyerupai roh alam. Tanaman itu hampir melukai saya. Dan sekarang, saya menemukan 9 roh alam di pohon willow. Sama seperti ini, saya sudah menemukan 12 di antaranya, dan saya yakin pasti ada lebih dari 12 roh alam di seluruh pulau berkabut ini. Pasti akan ada lebih banyak, diikuti Liao. Setelah kita menyingkirkan semua roh alam ini, kita akan menjadi kaya. Hanya 1 roh alam yang berharga 1 ton. Jangan bicara soal harga, bicara soal harga sama saja dengan menghina jiwa alam. Harta karun ini, tidak ada kekuatan yang mau menjualnya. Roh alam pada tumbuhan seperti pohon willow itu istimewa. Hati 1000 tahun willow, yang diketahui semua orang saat itu, sebenarnya adalah inti dari roh alam pohon willow, mengikuti Liao. Menurut apa yang saya tahu, pohon willow itu hanya memiliki diameter 1 meter. Dan di sini, ada 9 pohon willow, dengan yang tertipis berdiameter 1 meter. Yang terbesar memiliki diameter lebih dari 3 meter. Bahkan ada pohon willow biasa dengan diameter besar. Tetapi begitu pohon willow mengembangkan semangat alam, mereka berbeda dari yang biasa. Roh alam ini memiliki roh, jadi mereka mampu melakukan serangan dan pertahanan sederhana. Semakin kuat semangat alam, semakin tinggi nilainya. Jika saya sedikit lebih lambat sekarang, saya akan mati untuk roh alam pohon willow terbesar. Syukurlah saya memiliki kekuatan transformasi set dewa hitam saya, lanjut Liao. Hati 1000 tahun willow saat itu memiliki 2 manfaat setelah menggunakannya. 1. Itu dapat sangat meningkatkan kekuatan hidup sel seseorang, meningkatkan kecepatan generasi tubuh berkali-kali. 2. Tingkat kebugaran tubuh juga akan meningkat. Dan itu hanya 1000 tahun hati willow. Saya perkirakan, bahwa pohon willow di depan saya yang memiliki diameter lebih dari 3 meter, memiliki hati 10.000 tahun. Hanya raja pohon willow yang satu ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Aku sudah menjadi wargot tingkat mahir untuk waktu yang lama sekarang. Jika aku menggunakan 10.000 tahun hati willow, aku mungkin bisa membuat terobosan dengan kekuatan ajaibnya dan oleh karena itu menjadi eksistensi yang melampaui level wargot. Liao sangat bersemangat, namun, aku bukan raja pohon willow ini, lawan. Tentu saja, untuk mendapatkan hati willow, Anda harus menebang pohon willow. Dan pohon willow dengan roh ini pasti akan melawan. Liao sudah merasa terancam dari pertunangan singkat sebelumnya. 9 pohon willow dengan roh alam, dan pohon willow dengan diameter lebih dari 3 meter. Fenina benar-benar tercengang. Kue ini terlalu besar, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, kata Liao dengan serius, dan saya merasa pulau berkabut ini sangat misterius. Untuk 9 pohon willow yang memiliki roh alam untuk dilahirkan di satu lokasi, terlalu luar biasa. Pulau berkabut ini, pasti memiliki lebih banyak roh alam. Beberapa mungkin lebih kuat dari raja pohon willow ini. Fenina, di kota pusat Paris juga mengerti, bahwa kue ini memang terlalu besar. Keduanya tidak bisa menyelesaikannya. Fenina, beritahu keluargamu tentang berita ini dan temukan beberapa orang kuat untuk datang, tanya Liao. Akan lebih baik jika kamu mendapatkan beberapa orang kuat dengan set dewa hitam atau pembaca roh yang kuat. Yang terlemah dari mereka setidaknya harus menjadi wargot tingkat mahir biasa. Yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Reputasi pasangan Vulture Scorpion terlalu terkenal. Selain beberapa orang dengan siapa mereka mempertaruhkan hidup mereka di masa lalu, mereka tidak memiliki banyak teman. Sebaliknya, mereka memiliki banyak musuh. Begitu, ketika dihadapkan dengan pulau harta karun yang luar biasa dengan begitu banyak roh alam, mereka harus mengandalkan bantuan keluarga Paulinus.
Keluarga Paulinus, salah satu keluarga inti dari aliansi Hari, memiliki wargot kuat mereka sendiri dan memiliki hubungan baik dengan wargot kuat lainnya. Secara alami, keluarga Paulinus memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada duo Vulture Scorpion. Saya mengerti. Tapi Yao, saya akan memberikan penghargaan kepada Candace, kata Venina. Tidak masalah, kredit itu tidak berguna bagiku. Atau akankah keluarga Paulinus mengizinkan saya menjadi kepala mereka? Ejek burung hering Li Yao. Orang luar tidak memiliki cara untuk mendapatkan kekuatan apapun dalam keluarga Paulinus, jadi tidak ada gunanya memberinya pujian. Oh ya, Venina tersentak, apakah Luo Feng bisa mengenali roh alam? Dan hubungi Dojo of Limits. Petik 2. Enggak, Li Yao mencibir, Luo Feng tiba di pulau berkabut ini jauh lebih awal dariku. Jika dia bisa mengenali roh alam dan kemudian menghubungi dojo batas, orang-orang dari dojo batas seharusnya sudah datang berabad-abad yang lalu. Selanjutnya, berapa banyak roh alam yang muncul dalam sejarah? Kebanyakan dari mereka diambil paksa oleh Hong, Dewa Petir, dan 5 negara besar. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang roh alam. Hanya sedikit wargot berpengalaman yang tahu tentang ini. Pejuang reguler tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang ini. Berapa umur Luo Feng itu? Yang dia lakukan hanyalah berlatih, jadi bagaimana dia bisa mengetahui informasi yang tidak jelas seperti itu? Petik 2. Setelah melihat burung bangkai Li Yao menutup telepon, Luo Feng yang berada beberapa ratus meter jauhnya, diam-diam kembali ke bawah tanah. Li Yao, oh Li Yao. Saya tidak tahu sebelumnya. Tapi, kamu sendiri yang mengatakannya padaku. Luo Feng kembali ke gua hitam di bawah lapisan berbatu. Dengan sedikit cahaya dari jam tangan komunikasi taktisnya dan penglihatannya yang menakjubkan, Luo Feng dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam gua. Ribuan tahun hati Willow. 2 fungsi, meningkatkan generasi dan kebugaran tubuh secara drastis. Luo Feng terkejut. Sedikit informasi ini saja sudah cukup mencengangkan. Seporsi darah naga juga bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih efektif, darah naga, atau hati Willow 1000 tahun. Peningkatan generasi. Hanya ini cukup untuk membuat orang menjadi gila. Seluruh tubuh Anda mendapat manfaat dari generasi. Ambil contoh salah satu monster level kaisar, naga bumi. Bahkan jika seseorang memotong sebagian tubuhnya, ia akan segera tumbuh kembali dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini adalah generasi. Bagi mereka yang memiliki kemampuan generasi yang kuat, bahkan jika organ mereka rusak berat, mereka dapat pulih sepenuhnya dalam setengah menit. Jika lengan mereka patah, mereka akan segera tidak terluka dalam waktu singkat. Semakin hidup sel Anda, semakin cepat generasi Anda. Pohon Willow 1000 tahun, sungguh menakjubkan. Menurut apa yang dikatakan Li Yao, Raja Pohon Willow itu bisa saja berisi hati 10.000 tahun. Luo Feng menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya. Melalui jam tangan komunikasi taktisnya, dia membuka web dan dengan cepat memasuki papan diskusi pejuang di rumah batas. Luo Feng ingin masuk ke papan diskusi Panglima Perang untuk mencari informasi. Kenapa papan diskusi Wargot menyala? Saya bisa masuk ke papan diskusi Wargot sekarang. Petik 2. Karena dia telah berlatih keras selama beberapa bulan terakhir, Luo Feng tidak tahu itu. Sejak dia masuk 50 besar untuk pertama kalinya di peringkat naga hitam, dojo batas secara otomatis memberinya izin lebih, jadi memungkinkan dia untuk masuk ke papan diskusi Wargot. Sebenarnya kepala instruktur markas Dojo of Limits di berbagai kota pusat juga bisa masuk ke papan diskusi Wargot. Beberapa orang bukan Wargot, namun memiliki hak untuk masuk ke papan diskusi Wargot. Luo Feng sekarang punya izin juga. Aku pasti bisa menemukan banyak informasi di papan diskusi Wargot. Setelah masuk, Luo Feng dengan cepat memasukkan semangat alam melalui suara dan kemudian mencari di utas. Berbunyi. Dengan tampilan seperti ponsel, komunikasi taktis dengan cepat mencatat beberapa utas. Sebenarnya ada 28 utas yang semuanya menggambarkan roh alam. Meskipun sangat sedikit orang yang mengetahui tentang roh alam, beberapa perkenalan tentang hal itu masih dapat ditemukan di papan diskusi Wargot. Sepertinya orang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang asal-usul roh alam. Luo Feng melihat-lihat 28 utas satu per satu.
Beberapa orang berkata bahwa roh alam adalah mutasi khusus. Kata orang lain, roh alam muncul dengan menyerap energi alam di angkasa. Dan beberapa orang bahkan berkata bahwa ada roh alam di masa lalu. Tetapi setelah industrialisasi menghancurkan alam terlalu banyak, roh-roh alam menghilang. Sekarang monster tersebar di seluruh dunia sebagai hasil dari periode Grand Nirvana, lingkungan alam berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Langit biru dan awan putih, dan roh alam lahir. Tentu saja sudut pandang ini tidak sama. Namun, satu hal yang pasti. Setelah tanaman mengembangkan semangat alam, itu tidak mengancam selama Anda tidak mendekatinya. Dan setiap roh alam mengandung esensi alam, yang memiliki fungsi khusus. Luo Feng memandangi beberapa papan yang memperkenalkan roh alam. Hati Willow 1000 tahun, embun rumput zamrud, permata roh lapis baja. Namun, semua harta ini diambil oleh 5 negara kuat, 2 dojo, dan aliansi SDM. Hampir tidak ada petarung Wargot yang memiliki ini. Menurut yang tertulis di sini, jantung Willow 1000 tahun bahkan lebih baik daripada porsi darah naga dalam meningkatkan tingkat kebugaran tubuh. Dan itu juga meningkatkan kecepatan generasi, Luo Feng mendesah. Seporsi darah naga bernilai 80 miliar, jadi bagaimana dengan jantung Willow 1000 tahun itu? Tidak heran jika 5 negara kuat dan 2 dojo semuanya memperebutkannya. Dan saat ini, ada roh alam di pulau berkabut ini, dan banyak sekali. Suci, kota pusat kota Paris, ruang pertemuan yang luas dan berteknologi canggih. Lantainya terbuat dari marmer hitam dan meja konferensi emas berukuran sekitar 10 meter. Ada total 5 kursi hitam dengan ukiran yang sangat halus di atasnya. Dan sekarang, di 5 kursi ini, duduk 5 orang tua. 4 pria tua dan 1 wanita tua. Mendadak, suara langkah kaki seseorang bergema di sekitar ruang konferensi, seperti air yang menetes dari air mancur. Kelima orang itu melihat ke arah pintu utama. Mereka di sini, pria tua berkulit putih dengan rambut perak tersenyum saat dia duduk di kursi utama. Seseorang misterius yang ditutupi jubah hitam berjalan maju selangkah demi selangkah. Dan di sampingnya adalah seorang yang buas, kasar, yang membawa perisai di punggungnya. Dan pedang raksasa di satu tangan. Orang lain di sampingnya adalah seorang pria yang sangat pucat dan kurus. Dia memiliki 2 belati di pinggangnya. Mereka bertiga memasuki konferensi, membuat seluruh ruangan menjadi sedikit suram. Mata pria berjubah hitam terkemuka itu sedalam dan gelap seperti laut. Kelima lelaki tua itu segera berdiri dari tempat duduk mereka saat mereka menyambut ketiga orang kuat ini. Katalan, anakku, kami harus mengganggumu kali ini, pria tua kulit putih berambut perak yang memegang kekuasaan keluarga Paulinus, tersenyum ketika dia berbicara. Pria berjubah hitam di depan sedikit membungkuk, Paman, setelah mendengar pesan yang kamu kirim, saya segera membawa 2 teman baik saya ke sini. Pria ini adalah Ethan, Blood Shadow, yang terkenal di dunia saat dia berbicara, pria kulit putih kurus di sisinya sedikit membungkuk. Dan yang ini, juga teman baikku, Keita, beruang hebat. Kata pria berjubah hitam itu. Orang buas yang buas itu sedikit membungkuk. Kita harus merepotkan kalian berdua, tersenyum lelaki tua berambut perak, Katalan, apakah kamu masih membutuhkan orang lain? Orang-orang di keluarga. Petik 2. Orang lain hanya akan mati. Pria berjubah hitam itu menyela kalimat kepala keluarga Paulinus saat dia berkata tidak puas, bahkan burung Nasar Liao tidak bisa mendapatkan roh alam di pulau berkabut itu. Bahaya perjalanan ini sudah jelas. Wargot yang dibayar keluarga dan wargot dalam keluarga tidak cukup bagus. Petik 2. Kata-katanya sombong. Dia jelas memandang rendah wargot lain dalam keluarga. Tapi yang mengucapkan kata-kata ini adalah siluman iblis Katalan. Dari semua wargot kuat di bumi, Katalan, Phantom Demon, jelas merupakan salah satu yang paling kuat. Bahkan Dojo of Limits dan Thunder Dojo telah mencoba semua yang mereka bisa untuk membuat Phantom Demon Katalan bergabung dengan mereka. Namun, Katalan adalah bagian dari keluarga Paulinus, jadi tentu saja dia tidak bisa bergabung dengan mereka. Namun, satu fakta tak terbantahkan adalah bahwa, Phantom Demon, Katalan adalah alasan utama mengapa keluarga Paulinus memiliki posisi mereka saat ini dalam aliansi hari. Paman, tidak ada waktu untuk disia-siakan, 12 menit telah berlalu sejak saya menerima pesan Anda. Kata pria berjubah hitam itu, aku akan segera berangkat ke Australia. Baiklah,
Saya akan menunggu kabar baik di sini di Paris, kata pria berambut perak itu. 4 orang tua lainnya semuanya tersenyum di wajah mereka. Suara mendesing. Katalan segera berbalik menuju pintu keluar dan keluar bersama 2 petarung super kuat lainnya. Jika bukan karena hubungan Katalan, akan sangat sulit bagi keluarga Paulinus untuk mengundang Gritbear, Keita dan Glutsado, Ethan. Saat mereka melihat Katalan dan yang lainnya pergi, kelima orang tua itu terdiam cukup lama. Chief, Katalan hanya membawa 2 teman baiknya ke sana. Dengan cara ini, kita bahkan tidak akan tahu berapa banyak roh alam yang akan mereka dapatkan di Pulau Berkabut. Ketika itu terjadi, Katalan mungkin mengambil sebagian besar dari mereka untuk dirinya sendiri dan hanya memberikan sebagian untuk keluarga, seorang lelaki tua botak mau tidak mau berkata. Mata lelaki tua berambut perak itu gelap saat dia berkata dengan acuh tak acuh, ambil untuk dirinya sendiri. Katalan adalah anak keluarga kami yang paling cemerlang. Semakin kuat dia, semakin kuat keluarga Paulinus kita. Jika dia ingin menjadi kepala suku, dia bisa menjadi kepala suku 3 tahun lalu. Ingat, jangan pegang apapun dari Katalan. Melakukan itu, hanya akan melukai harga diri orang yang kuat, ucap pria berambut perak itu perlahan. Orang tua lainnya tetap diam. Sebentar lagi, suara mendesing. Sebuah jet tempur berbentuk cakram berwarna hitam dengan cepat naik dan meninggalkan kota markas Paris. Itu dengan cepat menjadi cahaya hitam yang mengalir saat menghilang ke cakrawala. Salah satu dari 3 wilayah berbahaya, benua Australia. Pulau Berkabut. Gua di bawah lapisan batu jauh di bawah tanah. Ini tentang waktu. Luo Feng menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya, sekitar 1 jam dan 30 menit telah berlalu sejak Li Yao menghubungi Venina. 90 menit. Li Yao, aku memberimu waktu 90 menit penuh, itu sudah cukup. Saatnya menghubungi Dojo of Limits. Luo Feng menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya. Dia memiliki nomor khusus yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan bagian dalam Dojo Limits. Dia mengambil hadiahnya melalui nomor ini, dan dia juga menggunakan nomor ini jika ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada mereka. Memang, dia akan menghubungi Dojo of Limits. Awalnya, ketika dia mendengar percakapan Li Yao, dia berpikir untuk mengambil semua harta itu untuk dirinya sendiri. Namun, setelah membaca utas di bawah tanah, Luo Feng memahami satu hal. Bahkan jika dia bisa mendapatkan roh alam, dia tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya. Seorang wargot tingkat mahir tidak mampu menimbun roh alam dalam jumlah yang luar biasa. Jika dia terlalu rakus, akibatnya akan mengerikan. Selain itu, dia bahkan bukan lawan burung herring Li Yao dalam pertempuran di muka. Begitu Li Yao menemukan seseorang yang bahkan lebih kuat untuk membantunya, peluang Luo Feng semakin rendah. Tidak hanya dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan harta itu, dia mungkin kehilangan nyawanya saat menghadapi begitu banyak petarung yang kuat. Jadi setelah berpikir dengan hati-hati, tindakan terbaik adalah dengan beritahu Dojo Batas. Dojo of Limits adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Begitu mereka mengirim beberapa pejuang, mereka pasti bisa mendapatkan harta karun di pulau ini. Dan Dojo of Limits sangat adil, jadi mereka pasti akan memberikan Luo Feng sedikit harta karun, karena dialah yang menemukan Pulau Berkabut dan memberi mereka informasi. Kalau tidak, bagaimana Dojo of Limits meyakinkan publik? Meskipun dia telah memutuskan untuk menghubungi Dojo of Limits, waktunya sangat penting. Jika Luo Feng langsung memberitahu Dojo of Limits, para pejuang Dojo of Limits akan tiba lebih awal daripada para pembantu dari keluarga Paulinus, karena markas Dojo of Limits berada di kota markas Hong Ning di Asia Barat. Jika itu terjadi, tidak hanya aliansi hari tidak menerima apa-apa, mereka juga tidak akan berani bertarung dengan Dojo of Limits. Dan saat itu terjadi, Li Yao pasti akan melarikan diri dalam ketakutan, yang berarti Luo Feng tidak akan bisa menggunakan Dojo Batas. Situasi terbaik adalah, biarkan orang-orang dari keluarga Paulinus datang lebih dulu dan izinkan mereka untuk mencari roh alam di Pulau Berkabut ini. Roh alam tidak mudah didapat. Seperti yang diperlihatkan oleh Luo Feng dan perjuangan burung pemakan bangkai Li Yao dengan Raja Pohon Willow, mendapatkan roh alam sangatlah sulit. Orang-orang dari keluarga Paulinus akan berjuang dan bertarung dengan roh alam. Dan selama waktu itu, orang-orang dari Dojo of Limits akan tiba. Saat itu terjadi,
Dojo of Limits pasti akan membuat keluarga Paulinus merelakan beberapa barang. 90 menit. Apakah 90 menit tidak cukup waktu? Luo Feng melihat nomor di jam tangan komunikasi taktisnya. Saya tidak bisa membiarkan pejuang dari dojo batas tiba lebih awal daripada pejuang dari Eropa. Untuk amannya, Luo Feng menunggu 30 menit lagi. Ini tentang waktu. Seluruh pulau ini tertutup kabut tebal, jadi mencari semuanya akan cukup merepotkan. Suatu hari bahkan mungkin tidak cukup untuk tugas seperti itu. Luo Feng dengan ringan mengetuk tombol pada jam tangan komunikasi taktisnya, dia yang menelepon. 2 jam setelah panggilan telepon Liao, Luo Feng menelepon. Bip, bip. Halo, terdengar suara rendah. Halo, saya Luo Feng dari kamp pelatihan elit, kata Luo Feng. Apa yang kamu butuhkan? Suara rendah itu benar-benar tanpa emosi. Luo Feng melaporkan, ini seperti ini. Saya menemukan sejumlah besar roh alam di sebuah pulau misterius di benua Australia. Sejauh ini, 12 roh alam telah ditemukan di pulau ini. Ada juga pohon willow, dengan diameter lebih dari 3 meter yang juga berjiwa alam. Roh alam. Suara rendah itu memberikan sedikit keterkejutan, dan kemudian berkata, bagus sekali, menemukan tempat seperti ini. Menurut aturan pembagian dojo batas, orang yang menemukan lokasi harta karun, setelah dikonfirmasi, dapat pergi ke dojo dan menerima 10% keuntungan. Orang-orang yang pergi berperang dan memanen, menurut aturan, mendapatkan total 30% dari keuntungan, 60% sisanya pergi ke dojo. Tolong kirimkan saya koordinat pulau berkabut, lanjut suara rendah itu. Panggilan telepon segera berakhir setelah Luo Feng menjawab beberapa pertanyaan. Siapa yang tahu bahwa aturan sudah dibentuk untuk situasi seperti ini, 10% diberikan kepada orang yang menemukan lokasinya. 30% untuk mereka yang datang dan mendapatkannya. Sisanya ke dojo. Luo Feng menganggukkan kepalanya, 10%, sudah cukup. Hanya 10% dari 9 pohon willow itu yang akan memberi saya hati willow 1000 tahun, dan saya mungkin akan mendapatkan lebih banyak lagi. 1 jam kemudian, Luo Feng diam-diam menjulurkan kepalanya dari semak, Di mana Liao? Petik 2. Saat ini malam hari, kabut tebal ada di mana-mana. Meskipun roh alam 9 pohon willow menyebabkan kabut di daerah itu sedikit meringankan, bahkan Luo Feng hampir tidak bisa melihat melewati jarak 200 meter. Dan bayangan Liao tidak berada dalam jarak itu. Aku akan menunggu perlahan, karena mereka pasti akan kembali ke sini. Setengah dari kepala Luo Feng berada di atas tanah saat dia melihat 9 pohon willow di kejauhan. Menunggu perlahan. Kekuatan spiritualnya menyebar hingga radius 100 meter, dengan hati-hati mengawasi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, gemuruh, ledakan sonik berdering di langit, dan Luo Feng dengan cepat menoleh ke arah langit. Pada saat ini, sebuah jet tempur berbentuk cakram sedang melayang di langit pulau berkabut itu. Saat melayang, palka langsung terbuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang Katalan berjubah hitam, Keita yang buas, dan Ethan yang kurus. Mereka bertiga langsung melompat dari udara, dan mereka dengan cepat jatuh ke tanah. Orang-orang dari keluarga Paulinus ada di sini, Luo Feng tersenyum. Dan ketika orang-orang dari keluarga Paulinus tiba di pulau berkabut, sebuah jet tempur berwarna merah keunguan saat ini sedang terbang melintasi langit malam dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan aliran udara yang tercampur di jalurnya. Di dalam jet tempur segitiga, hanya ada 2 orang di jet tempur ini, dan keduanya adalah penumpang. Dari 2 orang di pesawat itu, salah satunya sangat tampan. Meskipun dia mengenakan seragam pertempurannya, dia sepertinya keluar dari dunia ini. Wajahnya sepertinya mengungkapkan bahwa dia baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi kedua matanya sedalam laut. Dia selalu memiliki senyuman di wajahnya dan tampaknya cukup santai. Dia adalah salah satu dari 5 penyelidik besar, penyelidik Liu. Kepala benar-benar mengirimmu keluar juga, sepertinya dia benar-benar menganggap serius pulau ini, penyidik Liu memandang orang di sampingnya. Orang misterius di sampingnya juga mengenakan seragam pertempuran. Tapi dia memakai topeng emas. Penyelidik Liu, jika Anda mengambil semua roh alam di pulau ini pergi, Anda dapat mengambil semua 30%, suara orang bertopeng emas itu rendah, saya tidak peduli tentang ini. Kecuali jika saya benar-benar harus.
Saya tidak akan melakukan apapun. Tapi begitu saya harus mengambil tindakan, kita harus membagi 30% itu. Penyelidik Liu tidak bisa menahan kegembiraan saat mendengar ini. Dia benar-benar bersedia memberinya semua 30% jika dia tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu terlalu bodoh? Itu adalah roh alam, sesuatu yang bahkan dianggap serius oleh Hong. Haha, jangan khawatir. Saya ragu ada sesuatu yang tidak bisa saya tangani di pulau itu. Penyidik Liu tersenyum. Dia, eksistensi yang melampaui level Wargot. Setelah lama mengikuti Hong, dia punya banyak trik. Hampir tidak ada tempat di dunia ini yang bisa memberinya masalah. Ledakan, jet tempur menuju ke benua Australia dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dengan dua pejuang terkuat di dunia menungganginya.